Oke, di video kali ini saya kembali lagi ingin bahas Persik Kediri, dan ini tentunya sesuai pandangan saya, pendapat saya, dan juga opini saya sendiri. Jadi di video ini saya khusus ingin membahas mengenai Renan Silva sebagai gelandang serang dari Persik Kediri yang memiliki karakteristik yang saya ingin jelaskan juga di video ini dengan strategi permainan dari Coach Javier Roca. Inilah menurut saya persoalan yang sampai saat ini saya belum melihat adanya perkembangan yang lebih baik. Ini intinya. Jadi flashback sedikit, saya harus menjelaskan dari awal. Mungkin yang sudah nonton video saya di sebelum-sebelum ini sudah paham bahwa Renan Silva dengan Machado adalah pemain yang berbeda karakter, ya. Dan kenapa Persik Kediri di musim lalu saya sebagai penonton netral sangat menyukai permainan dari Persik Kediri, karena Persik Kediri bermainnya sangat indah ketika melakukan bola possession. Itu intinya ya. Jadi walaupun Persik Kediri di musim lalu finish di peringkat 10 ke bawah, tapi nama Persik Kediri ini sempat viral ya, dalam arti kata Persik Kediri ini sudah mulai menemukan masa-masa kejayaannya lagi lah, sudah menuju ke situ. Dan Coach Javier Roca juga buktinya sempat diundang ke beberapa media untuk dilakukan sesi tanya jawab lah, interview gitu ya, mengenai bisa membawa Persik Kediri dengan keindahan permainannya. Nah, ini menurut saya adalah di gelandang serangnya yang menjadi penting lah, paling penting untuk mendukung permainan Persik Kediri di musim lalu. Nah, ini kan di musim lalu ada Machado, dan di musim sekarang justru Renan Silva. Dan kebetulan kedua pemain ini berbeda tipe. Machado ini di musim lalu bertipe sebagai pure penyuplai bola. Jadi Machado ini nggak perlu untuk diberikan ruang kosong, tapi Machado ini bisa mengirimkan passing-passing bola yang akurat kepada pemain sayap. Ya, jadi intinya nggak perlu diberikan ruang kosong lah. Terbukti juga di statistik data musim lalu, Machado lebih banyak untuk menciptakan assist daripada menciptakan gol. Ya, kalau nggak salah menciptakan 1 gol ya, saya sudah pernah bahas, saya lupa. Sedangkan Renan Silva di musim lalu bersama Madura United ini lebih banyak mencetak gol daripada menciptakan assist. Ya, dan saya juga sudah melihat permainan dari Renan Silva bersama Madura United. Jadi pemain Renan Silva ini, dia ini sangat luar biasa atau memiliki kelebihan di skill individunya ya. Jadi dengan skill individu ini, Renan Silva berapa kali membutuhkan ruang kosong untuk mendukung skill individunya agar bisa diterapkan lah, agar bisa berjalan. Ini Renan Silva membutuhkan ruang kosong. Nah, ini yang menurut saya menjadi persoalan yang berbeda tipe pemain yang dimiliki oleh Persik Kediri ya di musim lalu dan musim sekarang, yang dimana strategi dari Coach Javier Roca justru terlihat tampak tidak berjalan lagi. Ini menurut pandangan saya ya, opini saya, nggak seperti berjalan lagi atau seindah di musim lalu lah cara permainannya. Di luar dari adaptasi para pemain-pemain baru, itu sangat wajar karena kan pemain Persik Kediri terutama di lini sayap, lini depan, lini serang ini boleh dikatakan seperti Machado, Fahmi, Ejezari ini langsung hilang ya, sudah cabut gitu. Dan Persik Kediri di lini sayapnya mendatangkan pemain yang baru semua juga, terutama Jenderson pemain depan, lalu Renan Silva di gelandang serang, Abioso di sayap kanan atau kiri, bahkan lalu ada Pahabol juga. Jadi memang sangat wajar jika para pemain membutuhkan adaptasi. Itu oke, saya bisa menerima. Tapi yang membuat susah untuk memerlukan waktu yang cepat selain adaptasi tadi adalah menemukan solusi antara strategi dari Coach Javier Roca dengan Renan Silvanya sebagai gelandang serang, pengatur serangannya. Karena dengan kalau kita lihat ya, gaya permainan Coach Javier Roca yang menyukai bola possession ini kan memerlukan passing-passing yang cepat, lalu passing-passing pendek juga ya. Tapi intinya harus passing-passing cepat. Jadi pemain jangan
terlalu banyak untuk membawa bola. Nah, tapi kebetulan Renan Silva ini pemain yang bukan bertipe seperti itu, yang suka passing-passing cepat atau tek-tok-tek-toknya ini cepat ya. Karena saya sering sekali di musim lalu menyebutkan TikTok-TikToknya gitu ya versi Kediri. Tapi justru TikTok-TikTok ini nggak terlihat lagi ketika adanya Renan Silva. Karena apa? Yaitu tadi Renan Silva membutuhkan ruang kosong. Ketika Renan Silva ada ruang kosong, maka disitulah Renan Silva akan melakukan skill individunya untuk melakukan intercept. Dan berapa kali juga berhasil di musim lalu bersama Madura United ini berhasil dan mencetak gol karena skill individunya bisa diterapkan karena adanya ruang kosong. Nah, bagaimana di Persik Kediri nanti? Nah, ini yang saya lihat dengan strategi Coach Javi Roca yang suka melakukan bola possession. Artinya dari strategi Coach Javi Roca dan karakteristik dari Renan Silva ini harus menemukan solusi ya, atau jalan tengahnya, jalan keluarnya agar karakter dari Renan Silva yang suka melakukan intercept, skill individu ini juga tetap berjalan, dan strategi dari Coach Javi Roca ini juga tetap berjalan. Ini kan memerlukan solusi ya, agar adanya win-win solution antara strategi pelatih dan juga karakter atau tipe pemain. Karena nggak sepenuhnya Coach Javi Roca pasti memaksakan Renan Silva agar bisa sepenuhnya nurut dengan sistem dari Coach Javi Roca. Karena nggak bisa memaksakan juga, tipe Renan Silva ini bukan seperti itu. Jadi nggak bisa memaksakan juga Renan Silva agar 100% bisa menerapkan passing-passing cepat, lalu untuk melakukan skill individunya dikurangin gitu ya. Intinya seperti itulah. Itu kan sedikit susah karena bukan tipe dari Renan Silva. Sedangkan pemain seperti Abioso dan Ferry Pahabol ini juga berdampak karena Renan Silva ini kan membutuhkan ruang kosong. Sedangkan Abioso dan Ferry Pahabol di musim lalu ya, saya memang nggak terlalu memahami Abioso ya bersama Persela Lamongan di musim lalu. Tapi Ferry Pahabol bisa mencetak banyak gol bersama Persipura itu karena berapa kali diberikan ruang kosong. Jadi berapa kali juga shoot dari luar kotak penalti dari Pahabol ini bisa menciptakan gol karena adanya ruang kosong. Nah, ini kenapa? Karena pemain gelandang serang dari Persipura saat itu bisa menarik musuh agar Pahabol ini akhirnya bisa ada ruang kosong ya untuk melakukan skill individu atau melakukan shoot. Inilah yang menurut saya pentingnya gelandang serang. Sedangkan Abioso berapa kali juga saya melihat butuh ruang kosong untuk melakukan skill individu. Karena Abioso ini setelah saya melihat di Piala Presiden kemarin memang cukup bagus ya, skill individunya oke, speednya juga bagus. Tapi berapa kali seperti tidak bisa keluar gitu ya kelebihan yang dimiliki dari Abioso atau Pahabol ini karena Renan Silva juga membutuhkan ruang kosong untuk melakukan skill individunya atau karakteristiknya dialah agar bisa passing-passingnya juga membutuhkan ruang kosong. Nah, ini yang menurut saya menjadi PR yang harus bisa menemukan jalan keluarnya agar sistem dari Coach Javi Roca ini tetap berjalan. Dan tentunya yang saya harapkan keindahan gaya permainan Persik Kediri di musim lalu tetap terlihat di musim ini. Dan tentunya ini berujung kepada masalah peluang untuk mencetak gol. Ya, ini yang saya ingin bahas tadi. Kemarin lawan Persis Solo, Persik Kediri mencetak gol melalui titik putih, bukan melalui set play bola hidup. Apakah semuanya salah Janderson? Ya, karena ini kan banyak juga yang DM ke saya ya. Janderson ini nggak layak untuk bermain dengan Persik Kediri gitu intinya. Tapi jujur untuk tanggapan saya, untuk saat ini jujur saya belum bisa memberikan jawaban apakah Janderson ini memang layak apa enggak sebagai pemain depan dari Persik Kediri. Karena untuk pemain tengahnya atau pemain sayapnya saat melakukan penyerangan ini juga memang belum terlihat terorganisir dengan baik. Ya, jadi saya belum bisa memberikan penilaian terhadap Janderson sebagai pemain yang di ujung dari pemain paling ujung untuk mencetak gol gitu loh.
karena pemain dari tengah ke sayap aja berapa kali masih miskom, seperti koneksinya ini belum berjalan dengan baik, sistemnya belum berjalan dengan baik. Jadi menurut saya untuk kita semua sebagai supporter Persik Kediri tentunya, menurut saya harus memiliki kesabaran lagi, terutama di PRI Liga besok ya, kan sebentar lagi sudah mau mulai ya PRI Liga 1. Saya berharap supporter dari Persik Kediri harus sedikit bersabar lagi, karena memang pemain-pemain yang didatangkan dari Persik Kediri sejauh ini memang belum terlihat klop dengan strategi dari Coach Javier Roca, belum terlihat adaptasi dengan baik, dan juga tipe dari Renan Silva ini juga belum bisa seperti menemukan permainan terbaiknya di bawah dari strategi Coach Javier Roca. Jadi walaupun Persik Kediri besok misalkan di pertandingan pertama, kedua, ketiga ya di PRI Liga 1 misalkan menang, imbang, atau kalah, saya nggak akan fokus membahas menang, kalah, atau imbangnya. Tapi yang saya ingin lihat adalah saat Persik Kediri membangun serangan, itu aja. Terutama Renan Silvanya yang saya ingin lihat di 3 pertandingan ke depan besok di PRI Liga 1. Dan saya akan buat reviewnya terus agar kita sama-sama saling introspeksi ya. Apakah Persik Kediri ini sudah memuaskan belum menurut kalian semua dengan permainannya besok di PRI Liga 1? Kita lihat di 3 pertandingan awal aja ya, dan ini tentunya memerlukan kesabaran untuk supporter Persik Kediri. Jadi jangan terlalu menjudge terlalu cepat ya dengan para pemain dari Persik Kediri tentunya, tapi kita juga melihat proses ya, karena ini jujur pastinya Persik Kediri membutuhkan proses lagi ya, dan ini juga bisa dimaklumin karena memang pemain dari Persik Kediri terutama di lini serangnya banyak yang cabut ya di musim lalu, terutama ya Makado dan juga Ejezari yang sangat penting dan sangat vital membuat Persik Kediri ini bisa performnya cukup baik di musim lalu ya. Dan kenapa saya hanya bahas Renan Silva, karena memang saya ingin bahas penyerangan Persik Kediri aja, karena untuk pertahanan yaitu saya bahas saya tidak perlu bahas ya, karena pertahanan dari Persik Kediri sudah cukup baik. Terutama menurut saya Salbilah yang performnya justru terlihat sudah cukup bagus ya, terus meningkat perform dari Salbilah di Piala Presiden kemarin terlihat cukup baik. Jadi untuk lini pertahanan dari Persik Kediri menurut saya nggak terlalu perlu saya bahas banyak lah. Tapi yang menurut saya persoalan terbesar untuk saat ini Persik Kediri yaitu kepada Renan Silva sebagai gelandang serangnya. Menurut saya disinilah persoalan yang menurut saya harus bisa menemukan solusi antara Coach Javier Roca dengan strateginya dan juga Renan Silva sebagai gelandang serang yang memiliki tipe yang berbeda dengan Makado di musim lalu. Inilah yang inti dari video yang saya ingin bahas mengenai Persik Kediri ya. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk Persik Kediri, terutama supporter dari Persik Kediri tetap harus kawal dan jangan terlalu memberikan keputusan yang cepat ya, karena kita harus lihat lagi proses dari Persik Kediri dengan pemain-pemain barunya. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Respect buat kalian, semoga video ini bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.